Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mau bergabung ke dalam video call WA kali ini dan bersedia mengikuti kegiatan ini bersama saya. Terima kasih. Oke, sami-sami. Sami-sami Mbak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah kenal belum satu sama lain? Belum. Oh, belum ya. Oke, kita perkenalan dulu ya satu-satu. Ini menyebutkan nama, asal, universitas, sama ciri khas dari asal kalian. Misalnya ya, nama saya Dinda, asal dari Semarang, dan saya kuliah di Universitas PGRI. Nah, ciri khas Semarang itu ada lumpia makanannya, begitu. Paham nggak? Paham. Oke, kita mulai dari Mbak Adel. Saya Adelisa, saya dipanggil Adel. Saya asal dari Semarang. Saya kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang semester 6. Dan ciri khasnya Semarang itu adalah lumpia, Bandeng pesto, terus kota-kota lama, gitu-gitu sih. Makasih. Oke, sekarang mbaknya yang kerudung merah. Nggih. Nami kula Galuh saking Purwodadi, Jawa Tengah. Sakniki kula sampun semester 6 ing Universitas Diponegoro Semarang. Ciri khas daerah kula Purwodadi yaiku duweni panganan khas sego jagung kalih botok yuyu. Kalih wonten objek wisata niku Waduk Gedong Obo. Wah, kayaknya seru ya di sana ya, Mbak. Wow, seru. Banyak banget ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya. Saya akan bertanya kepada kalian nih, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan konseling lintas budaya sebelumnya? Belum pernah. Sering Mbak. Oke, berarti kalian baru pertama ini ya mengikuti kegiatan konseling lintas budaya ini. Maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih maksud dan tujuannya. Nah, kegiatan kita ini namanya itu konseling lintas budaya. Nah, konseling lintas budaya itu apa sih? Nah, konseling lintas budaya itu hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor yaitu saya dengan konseli yaitu kalian. Nah, konseling lintas budaya ini melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias kebudayaan dan pada pihak konselor itu mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan efektif itu, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural, dengan bertujuan agar memahami ragam budaya yang dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok, memahami dan menunjukkan sikap penerimaan terhadap perbedaan sudut pandang subjektif antara konselor dengan konseli, peka dan toleran dan responsif terhadap perbedaan budaya konseli, menerapkan prinsip-prinsip konteks lintas budaya dalam bimbingan dan konseling. Konseling lintas budaya itu memiliki beberapa asas seperti asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini itu adalah konselor harus menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan klien. Asas ini merupakan asas kunci dalam layanan konseling atau lintas budaya. Kesukarelaan. Asas yang kedua ini, proses konseling harus berlangsung atas dasar sukarela, baik dari konselor maupun klien. Klien dengan sukarela menyampaikan masalah tanpa terpaksa yang diperlukan konselor dan konselor memberikan bantuan dengan sukarela.
Kemudian asas yang ketiga, keterbukaan. Dalam konseling diperlukan suasana saling terbuka baik konselor maupun klien. Konselor harus terampil, terbuka, asli, otentik, tampil apa adanya. Dan klien tuh harus mampu membuka diri dan menyampaikan masalah secara terbuka, jujur tentang keadaan dirinya. Sebelum kita mulai nih kegiatan kita akan kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Kalian memilih waktu 30 menit atau 60 menit? 30. Oh, 30 30. menit. Oke. Kita kegiatan ini 30 menit saja. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita games dulu ya. Tampaknya kalian sudah mulai tidak semangat lagi. Oke, kita games dulu. Kalian pernah sambung kata nggak? Kayak misalnya, misalnya saya punya kata Malang. Nah, Malang itu kan huruf G-nya yang terakhir. Jadi nanti si mbaknya yang kerudung coklat bilang Gresik gitu. Terus Gresik huruf yang terakhir itu adalah K. Jadi nanti mbaknya yang merah bilang Kediri gitu misalnya. Terus Kediri nanti I-nya huruf terakhir kan. Kediri I terakhir baru nanti saya apa gitu. Kita tentuin dulu mau nama makanan, nama kota atau nama apa? Kota. Kota. Kota boleh. Kota. Negara. Yaudah, kota aja ya. Kita mulai ya. Pertama dari Purwodadi, kerudung coklat. I. Indramayu. Mbaknya merah, Indramayu. Apa? Oh, Ayo loh. Apa, Mbak? bentar. Saya lupa ya Mbak. Oke. Lagi ya. Nampaknya susah ya. Lagi kita mulai dari Semarang. G, mbaknya merah. Gorontalo. Itu provinsi ya? G, Nama kota. Gresik. Bisa. Mbaknya coklat. K, Kudus. S, Solo. Mbaknya merah. O, Oh. Oh, saya tidak tahu Mbak. Buatan ngertos. aduh, susah ya ternyata ya. Oke, kalian tampaknya sudah mulai agak-agak berpikir gitu ya. Menantang sekali. Nah, kayak kita sudahin gamesnya kita lanjut lagi. Apakah kalian sudah siap nih untuk mengikuti konseling lintas budaya dengan saya? Iya, siap. Oke, siap. Pada kegiatan pada hari ini, kita akan membahas permasalahan pribadi masing-masing individu secara singkat. Tetapi permasalahan yang sedang dirasakan itu, permasalahan sekarang, bukan permasalahan masa lalu. Dan bukan permasalahan punya temannya diceritain nih, serta bukan masalah keluarga. Jadi intinya kalian akan memberikan contoh masalah yang sedang terjadi pada diri kalian secara singkat dan masing-masing individu berkaitan dengan budaya kalian masing-masing. Oke, teman-teman, saya akan memberikan salah satu contoh nih permasalahan pribadi, seperti saya itu tidak mempunyai teman karena saya berkulit hitam. Kemudian kita lanjut ya ke orang selanjutnya yang bersedia untuk menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Kulo saking Purwodadi Jawa Tengah. Sakniki kuliah teng Undip Semarang sampun semester 6. Kulo wonten masalah bahasa teng Semarang, Mbak. Oke, selanjutnya. Adel, kulo kerja Semarang, Jawa Tengah. Kulo kuliah teng Unisula, Universitas semester 6. Kulo niku Mbak duwe masalah. Napa jenis senengane boros toko wae. Iku Mbak masalah kulo pun. Oke, bagus sekali Mbak Galuh dari Purwodadi dan Mbak Adel dari Semarang ya. Nah, permasalahan siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu? Halo. Adel Rien, Mbak. Santai. Nah, oke, kakak akan memilih permasalahan yang terdesak dulu ya.
Menurut saya nih permasalahan Mbak Galuh nih yang dari Purwodadi kayaknya terdesak sekali ya. Bagaimana Mbak Adel? Setuju atau tidak? Ya, saya setuju, Kak. Oke, Mbak Galuh apakah bersedia untuk bercerita? Nggih, Mbak. Oke, silakan Mbak Galuh bercerita, monggo. Nggih, Mbak, matur suwun. Kula niki wonten masalah ning bahasa waktu kuliah ning Semarang niki. Asal kula iki kan Purwodadi, dadine dereng ngertos daerah Semarang. Ini apeh lunga-lunga niku kula isih sering kesasar, Mbak. Biasanya kula niki nganggone Google Maps, nanging nggih niku kadang kesasar. Lan basa ning Semarang niki rada benten kalih basa kula. Rada angel, Mbak. Yo dadine nek misal kula kalian kanca-kanca niki kula sering loro ati, Mbak. Soalnya kan kanca niku nganggone bahasa sing kasar niku kan. Ya, nggih sampun niku, Mbak. Dengan kata lain, Mbak Galuh itu sakit hati ya karena perkataan dari seorang temannya yang berbeda bahasa, begitu? Nggih, bener, Mbak. Ini ento ngerti iki Mbak Galuh emang perkataan kayak sing kayak piye sih, Mbak? Sing kanca-kanca ini Mbak Galuh sing make roro ati. Niku, Mbak, kalimat-kalimat kasar niku biasanya nggih miso-miso. Terus pas kaya ngono respon Mbak Galuh kayak piye, Mbak? Respon kula nggih biasane ya biasa mawon, tapi nggih atine kula tetep rasa lara niku. Aduh, kasihan ya. Apakah hanya satu orang saja nih Mbak yang berbicara seperti itu kepada Mbak Galuh? Boten, Mbak, kathah niku sing ngendika niku. Pada dasarnya itu Mbak Galuh itu merasa kaget ya karena perbedaan bahasa dengan temannya. Lebih sering itu di saat Mbak Galuh bilang apa, terus temannya mengartikan yang berbeda, begitupun sebaliknya. Sehingga Mbak Galuh itu menjadi mudah sakit hati dikarenakan perbedaan daerah antara Purwodadi tempat Mbak Galuh asal dengan di Semarang ini. Apakah benar seperti itu, Mbak? Nggih, bener, Mbak. Leres. Mbak, ada yang mau tanya, Mbak. Kuwi Mbak Nggih. Galuh sadurunge pernah ning suatu tempat yang beda bahasa karo Mbak Galuh ra? Pernah, Mbak. Waktu kuwi pas kesah teng Surabaya kalih Malang, Mbak. Tapi nggih cuman lewat tok niku mboten suwe-suwe. Lalu bagaimana nih Mbak cara Mbak Galuh dalam berinteraksi dengan orang-orang di Surabaya maupun di Malang di sana gitu? Biasanya nganggo niki basa Jawa krama alus kalian, tapi jarang, Mbak. Awalnya kula nggih mboten paham, tapi saking kulinane dadine sampun rada paham sakniki. Nah, sekarang apakah Mbak Galuh merasakan adanya kesamaan antara permasalahan Mbak Galuh nih dengan pengalaman pribadi yang pernah Mbak Galuh alami? Ketone padha, Mbak, permasalahanku mbek sing tak rasakno saiki. Mbak, aku mau takon. Terus menurut Mbak Galuh, apa sing arep dilakukan Mbak Galuh men permasalahan iki bar? Nggih, Mbak Adel, kula sithik-sithik sinau basane cah Semarang ben paham, terus ora loro ati meneh yen kancane kula niki ngendika marang kula. Nah, kuwi bener, Mbak. Niki aku yo duwe kanca wong Brebes, bahasane padha, tapi aku sinau sithik-sithik, Mbak. Men mudeng maksudnya DN ngomong apa ngono lho, Mbak. Yo saling sinau ngono lho, Mbak. Nah, benar sekali pendapatnya Mbak Galuh dan Mbak Adel. Jadi di sini tuh Mbak Galuh harus mampu memahami perbedaan bahasa, apalagi beda daerah ya. Belajar sedikit demi sedikit, jadi lama-kelamaan tuh menjadi tahu, oh ini ternyata tuh begini toh artinya gitu. Ternyata tuh anak Semarang tuh nggak kasar ya gitu. Dan antara arti sama persepsinya Mbak Galuh itu nanti jadi berbeda gitu, Mbak. Nggih, Mbak, siap. Oke, sekarang perasaannya Mbak Galuh setelah mengikuti konseling kelompok ini, bagaimana Mbak rasanya? Alhamdulillah perasaan kula sakniki sampun ayem, wis iso cerita kathah marang Mbak-mbak
kalian iku kula nggih sampun ngertos carane ngatasi permasalahan sing kula alami sakniki. Matur suwun, Mbak. Ya, sama-sama Mbak Galuh. Alhamdulillah kalau Mbak Galuh itu sudah merasa lebih lega lagi. Setelah kita mendengarkan cerita dari teman kita Mbak Galuh tadi, maka kesimpulannya adalah Mbak Galuh ini mempunyai permasalahan yang dimana terdapat perbedaan bahasa antara tempat tinggal Mbak Galuh di Purwodadi dengan di Semarang tempat Mbak Galuh itu berkuliah. Hal tersebut itu membuat Mbak Galuh kaget karena bahasa di Semarang dan di Purwodadi itu berbeda gitu loh Mbak. Di Semarang tuh termasuk bahasa yang kasar gitu. Bukan hanya itu, Mbak Galuh juga merasakan sakit hati kepada teman Mbak Galuh saat berkomunikasi. Nah, setelah Mbak Galuh melakukan konseling lintas budaya ini bersama kita, itu merasakan lebih lega dan sudah tahu nih apa yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan Mbak Galuh sendiri. Begitu ya. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung kegiatan, waktu telah 30 menit berlalu nih. Nah, di awal sebelum kegiatan kan kita sudah kesepakatan waktu ya, kalian memilih 30 menit. Jadi kegiatan kita malam hari ini sudah hampir selesai. Nah, teman-teman semuanya, saya minta kepada kalian untuk mengungkapkan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Kita mulai satu persatu ya. Kita mulai dari Mbak Adel. Saya tuh ini bagus sih sebenarnya, konseling seperti ini bagus. Cuma kita juga bisa mengetahui, oh teman saya tuh ternyata kesusahan di dalam mengatasi bahasa yang ada di daerah-daerah masing-masing. Kalau sebenarnya Mbak Galuh itu kan ke Semarang, mungkin kaget, orang Semarang tuh kasar gitu kan, bahasanya seperti ini, saya harus menyesuaikan akan hal itu gitu sih. Cuma Mbak Galuh juga harus toleransi aja gitu, yang aku sarannya gitu. Pesannya ya saling toleransi aja sih Mbak, nggak semua orang Semarang tuh kasar bahasanya gitu aja. Oke. Mbak Galuh nih, kesan pesannya untuk hari ini apa Mbak? Kesannya kula nalika melu acara niki saged buka pikiran nggih Mbak, saged ketemu kanca ingkang saged bantu kula pas nangani masalah kula niki, saged cerita-cerita. Terus pesane kula mugi-mugi kegiatan iki saged terlaksana maneh ing wektu selanjutnya. Amin. Terima kasih ya kepada kalian kesan dan pesannya. Oke, kegiatan kita pada hari ini tuh telah selesai teman-teman. Untuk permasalahan yang belum sempat kita bahas, maka akan kita bahas minggu depan ya. Untuk hari, jam, dan tempat pelaksanaannya sama seperti sekarang atau beda? Kamis malam. Iya Mbak, Kamis malam. Oke, berarti sama ya seperti saat ini. Oke, kita akan agendakan minggu depan hari Kamis malam. Baiklah, apabila telah setuju, maka akan saya agendakan pada hari ini, Kamis malam. Oke, setuju nggak? Iya, setuju. Oke. Baiklah teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih telah bersedia berpartisipasi mengikuti kegiatan konseling lintas budaya pada malam hari ini. Kalian telah meluangkan waktu bersantai kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Oke, sebelum saya mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selamat menjalankan aktivitas kalian lagi ya teman-teman, dan selamat beristirahat. Selamat malam teman-teman. Malam.